Welcome back to podcast show Duo Duo baik. Masih bersama Tabib Tommy Kurniawan. Yes. Bang Edo. Kita udah tadi ngebahasin soal hipnoterapi yang itu ternyata menurut kita juga kayak informasi penting gitu loh. Ketika kita mungkin yang kita tahu selama ini yang dari secara general karena itu public figure yang bawain gitu-gitu ya. Betul. Itu kan mungkin lebih cenderung ke hiburan. Ya, ternyata ada aspek lainnya yang itu bermanfaat ya. Benar. Oke. Sangat bermanfaat sekali. Karena pada intinya hipnoterapi adalah mempercepat proses penyembuhan. Mana yang dipola di alam bawah sadar. Iya. Yang ini mempercepat saja. Ya. Termasuk misalkan seperti yang saat ini kan pandemi Covid. Betul. Ya. Panik berlebihan. Betul. Benar. Itu menemukan daya imun yang lebih lemah. Karena pikiran itu yang bermain di dalam itu. Jadi bisa dikontrol melalui gelombang hipnoterapi. Gelombang otak beta, alfa, theta, delta tadi ya. Jadi gelombang alfa, theta, gelombang penyembuhan. Luar biasa sekali. Hipnoterapi banyak digunakan. Salah satunya saya pergi ke Stikes di seluruh Indonesia ini memberikan suatu materi untuk penyembuhan hipnobirthing, anestesi, dan juga sirkumsi biasanya untuk sunatan, jadi untuk anak-anak. Kirain buat dewasa enggak ya? Bang Edo udah sunat? Kata siapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sudah, jangan 2 kali. Habis dong. Ntar soalnya ini Apa? kerajaan Cing udah rubuh. Itu di bidang kesehatan. Bidang kesehatan, Kalau di bidang untuk stage hipnosis seperti ini bisa panggung hiburan. Benar. Jadi semua disikat Mas ya. Wow, semua aspek juga banyak lini ya. Banyak sekali. Kesehatannya ada, jadi motivasi, penyemangat, itu ada semua di situ. Nah, itu kan berarti kalau overall secara hipnoterapi ini itu alam bawah sadar atau juga pikiran? Ya, pikiran, penyakit penyebab di pikiran. Di pikiran. Kalau ini ya. Itu kira-kira jenis penyakitnya yang mungkin umum aja gitu loh. Bisa dikasih tahu ke kita nggak? Kira-kira. Trauma, oke. Fobia. Oke. Seperti psikosomatis. Nah, itu seperti penyakit-penyakit umpamanya stres berlebih. Atau misalkan di zaman kecil yang kayak tadi saya bilang, keingatan ada katakan itu termasuk traumatik ya. Traumatik. Itu dia nantinya. Benar. Itulah nanti di anchor kita balikin lagi di gelombang alpha terapi itu tadi, alpha theta ya. Alpha theta. Masuk ke gelombang itulah menjadi penyembuhan. Hipnoterapi itu seperti gelombang tidur, tapi tidak tidur, hanya berpindah kesadaran saja. Dari kesadaran sadar sampai ke gelombang alpha dan theta. Kesadaran penuh lebih lagi, tetapi itu dikontrol. Jadi kalau dilihat di EEG, yang beta itu yang kita sadar gelombang sadar mengecil, gelombang alam bawah sadar itu besar. Karena gelombang alam bawah sadar bank memory. Kenapa bank memory? Karena bank memory itu adalah rasa sakit, rasa semua males, di situ ya. Rasa benci nih, rasa sakit hati, rasa sayangi, rasa sayang. Benar rasa sayang ya. Jadi bisa tuh di memori itu. Jadi ada gelombang sadar conscious mind dan subconscious mind gelombang alam bawah sadar. Conscious mind and subconscious. Conscious dan subconscious. Itu gelombang penyembuhan. Insya Allah juga gelombang pemain kita sering berzikir juga itu juga gelombang alpha theta. Zikir itu fokus ya. Termasuk misalkan kita memfokuskan misalkan lah. Mungkin sebenarnya misalkan kayak kata Baya tadi kan, seorang buruh suara itu sebenarnya rentan ya Baya. Dengan misalkan mungkin padahal nih kita harus membahagiakan orang lain, tapi di belakang ternyata ada something misalkan. Nah, jadi kalau itu ada istilahnya juga kalau untuk buruh suara itu lebih ke istilah bahasa Sundanya tuh great pretender. Gitu. Meni Sunda pisan. Bahasa Sunda itu ya. Begitulah ya. Di mana kan? Saya kalau kita bedah tentang hipnoterapi sangat panjang sekali. Benar. Dan dari satu sisi kita akan memberikan informasi-informasi yang lain tentang kesehatan. Jadi di situ juga ada nantinya bagaimana men-check up kondisi tubuh kita. Bisa. Bisa yang namanya kinesiologi.
Check up, itu buat dibantu sama orang lain kah atau kita sendiri? Kita sendiri. Kita sendiri. Praktisnya saya sendiri. Jadi nanti kita akan cek. Oke. Mungkin bisa kita nanti praktek ya. Oke, boleh. Jadi sebenarnya kinesiologi itu adalah tekan otot. Tekan otot. Nanti akan kita praktekkan. Jadi itu memberikan sinyal bahwa di mana ada organ yang lemah, dari mulai saraf, organ jantung. Nah, itu akan kita lihat. Oh, ketahuan. Ya, ketahuan. Benar. Oke. Yang mananya? Kenapa? Ya. Kenapanya? Sampai ke sumber penyakitnya karena apa? Mungkin apakah karena makanan, minuman. Sumber penyakit berbeda-beda. Jadi kalau umpamanya kita minta penyembuhan, Pak, saya sakit kepala. Dalam kinesiologi kita check up dulu. Apa sakit dulu kepala nih? ini adalah bukannya sumbernya, tapi sakit kepala itu karena bukan sumber penyakitnya dari jadi akibat bisa jadi lambungnya. Nyambungnya masalah kepala yang sakit. Kakinya kepentok apa? Kepala yang pusing. Jadi jangan langsung kita sakit kepala kita beli obat untuk sakit kepala. Sebenarnya salah ya. Betul. Jadi betul-betul pengobatan telusuri. Alternatif betul-betul dilihat dari sumber dan penyakitnya. Dari penyebab dan akibatnya. Sebab dan akibat. Kepala dan akibat kan. Iya, benar. Dan penyebabnya. Banyak penyebabnya di situ. Tak ada asap maka tak ada api. Iya, benar. Tapi itu kayak lebih menariknya adalah ketika tadi adalah penyakit ya maksudnya. Yang emang bisa dibilang kayak dasarnya adalah dari pikiran. Betul. Nah, cara mengatasinya pun juga kita bisa treatment sendiri. Betul. Itu hipnoterapi. Hipnoterapi, oke. Balik lagi ke hipnoterapi. Self ya. Iya, self. Sebenarnya hipnoterapi adalah penyembuhan diri sendiri. Nanti kita akan kasih terakhir triknya bagaimana para pemirsa atau sobat podcast untuk melakukan diri itu dia maksudnya. Kita akan kasih triknya di akhir session ya. Oke, baik kalau gitu. Nah, tadi juga udah bicara soal cek kesehatan, check up. Mungkin bisa dicontohin sama teman saya. Boleh. boleh. Bang Boy bersedia? Bang Edo ya? Bang Edo siap ya, Bang? Siap. Tapi asal jangan saya cek yang di belakang ya. Waduh. Boleh. Bang Edo mungkin saya sini. Oke, boleh. Oke. Jadi yang di radio mungkin bisa dengar saja dulu. Oke. Saya akan ngecek kondisi kesehatan dari Bang Edo. Secara tampak, secara nyata ini kesehatannya luar biasa. Kesehatannya agak ke depan perutnya ya. Jangan tas pinggangnya lupa. Bang Edo kita akan cek. Oke. Secara kinesiologi. Ini namanya kinesiologi. Oke, jadi pemirsa ini kinesiologi namanya ya. Oke, baik. Tentang otot. Tekan otot. Oke. Jadi kinesiologi ini bisa men-check up organ, kelemahan organ. Akut ataupun ada gejala-gejala di sana. Tingkatannya tahu juga, bisa tahu. Wow. Oke. Sedang, akan kronis atau sudah ini. Baik. Pemirsa, kita akan lihat. Kita boleh cek ya, kita lihat. Bang Edo gini tangannya Bang ke depan. Kinesiologi. Satu aja. Standby aja. Satu tangan kanan, Edo di Oke, tahan kepala aja nggak apa-apa. Kepala aja. Oke. Kekuatannya. Saya akan ukur kekuatannya dulu. Ukur kekuatan dari tangan kanan, Edo. Ini kan kuat nih. Kuat banget. Kuat nih pemirsa. Iya. Oke, saya tekan kuat nih. Tapi pada saat saya gini. Atau tangan kiri deh. Oke. Ayah nih, ada ini. Iya. Susah. Oke. Bang Edo tahan ya. Tahan aja tekan nih. Nah, ini kuat nih pemirsa. Kuat banget ya. Kuat banget ya pemirsa. Tapi pada saat gini saya bisa? Iya. Nah, itu sih koneksi dulu kita ya. Oke. Itu namanya saraf penampilamin. Jadi ada yang ditekan lainnya. Karena kita kan ada senyawa ibaratnya kita. Oke. Nah, ini bagus. Pada saat saraf atau kondisi organ bagus, dia akan normal seperti ini. Normalnya seperti itu. Jadi dia akan stay. Tangan kita akan stay. Oke. Pada saat saya tekan di saraf, namanya limbik. Oke. Wow. Betul kan? Iya. Wow. Ini saraf limbik. Oke. Nanti saya akan jelaskan. Di saraf limbik. Jadi dari mulai organnya dari saraf, brain, sampai ke bawah organ sampai kaki. Kayak kita lihat. Oke. Nah, saya tidak memegang apa-apa. Pada saat saya tekan tangannya, ini akan kuat masih. Tapi pada saat ini berat ini. Berat ya. Pada saat saya tekan di limbik. Itu apa sih ubun-ubun ya? Limbik, iya. Limbik, saraf limbik. Oke. Baik. Saya coba talamus. Saraf talamus yang sedang dicoba oleh. Ini Bang Edo kena di saraf nih.
Iya. Hipotalamus itu yang kunci. Oke. Hipotalamus. Oke. Hipotalamusnya bagus. Iya. Tapi di saraf limbik. Aha. Nah, ini yang lemah. Ya terasa ya? Terasa. Oke, satu lagi di saraf talamus. Oh, talamus. Jadi saraf limbik, talamus sama hipotalamus. Kalau hipotalamusnya bagus, nggak masalah. Ini hipotalamus, kuat dia. Oke, Nah, itu ini ada pineal, bagus. Pituitary nggak masalah. Sinus itu hidung ya. sinus hidung. Kalau pituitary tadi apa? Pituitary, pineal saya jelasin. Pineal. Oke. Terus ini ada tiroid. Tiroid. Oh, oke. Tiroidnya nggak masalah. Tiroid kiri. Wah. Ada ini paratiroid. Iya. Ini paratiroid kiri. Ah. Ini tonsil. Oh, oke. Nah, saya berbalik ke batang otak. Ya. Oblongata namanya. Oke. Ini batang otak. Bagus nggak Wow, masalah. Jantung, bagus jantungnya. Wah, Bagus jantung, paru-paru, nggak masalah. Wah, Terus yang bener. 12 jari. paru-paru coba lagi, Mas. Paru-parunya bagus. Ini ada yang ini ya. Saya pengen lagi. Oh, nggak masalah. Dia yang dites saya yang ngeri ya, saya yang deg-degan loh. Sini ada Iya. ginjal kanan, Wow. ginjal kiri, nggak masalah. Bisa Usus ya? mendatar, usus Oke. menurun, usus menurun. Nah, kayaknya usus menurun nih. Oh, emang ada pengaruhnya enggak dong? Iya, Maksudnya jadi dari gimana, usus itu. gimana? No, bukan. Ada background di usus kah? Lo pernah sakit apa gitu? Mah. Nggak pernah cek Mas, cuman maksudnya kalau ada sesuatu makanan yang aneh pernah berapa kali sakit perut. Oh, oke. Nah, di situ gejalanya saya kan lihat juga lagi penyakit secara keseluruhan itu adalah dari makanan, nggak ada minuman, faktor eksternal. Nah, ini ada faktor eksternal. Eksternal Eksternal kita bisa gali ternyata. lagi. Itu banyak lagi macamnya. Banyak lagi. Mungkin Oh, wow. kantor, Iya. rumah. Oke. Biasanya kalau limbik itu adalah saraf di mana mengatur dari input perilaku. Oh, oke. emosi. Oke. Di situ. Oke. Yang namanya limbik. Ya. Ya. Ini kan limbik kenanya. Benar. Kita lihat lagi, limbik. Limbik. Gak bisa tahan dia. Oh, limbiknya. Walaupun ditahan kuat. Seharusnya normalnya dia bisa nahan. Bisa. Oh, semuanya bisa nahan harusnya kalau normal ya. Kalau organnya bagus, dia akan kuat. Oh, gitu. Ya, Oke. Oke. Nah, Siap. jelasin saraf limbik adalah pengaruhnya. Silakan, Mas. Iya. Itu jadi ternyata udah perilaku atau emosi. perilaku atau emosi. Ya, Limbik mengatur gitu ya? saraf perilaku. Limbik. Limbik. Saraf limbik. Limbik. Oke. Mungkin teman sahabat mungkin ada lihat kalau mau saraf limbik ini ubun-ubun ya. Ubun-ubun, Bahasa- iya. Bahasa Ubun-ubun ya. Islamnya umumuhid gitu. Ya. Gitu. Jadi Oke. sebelum pengobatan kita lakukan alternatif ini, bagaimana pengecekan dahulu? Pengecekan terhadap penyakit itu sumbernya dari Apa mana? aja, Apa aja? Mungkin saraf limbik ini karena apa? Bang Edo kan nggak tahu. Ya. Karena apa? Apakah itu ada karena makanan? Oh. Karena minuman? Iya. Itu minuman kita bisa mapping lagi. Mapping lagi, Mungkin benar. ada ke alergi. Ya. Alergi banyak sekali. Benar. Kacang-kacangan, coklat, Ya. susu ya. Ya. Itu alergi. Jadi bisa sampai segitu kita cek dengan Oke, kinesiologi. Bukan tindakan, hanya Ya. check up dulu. Check up dulu. Betul. Oh, karena kita harus tahu dulu nih mana yang mau Ya. diatasi, Makanya. gitu ya. Penyakit Oh, itu. oke, Jadi wow. kinesiologi itu luar biasa. Ya, Kinesiologi sangat luar biasa. Kenapa? Disinilah sumber penyakit kita bisa cek. betul. Jadi pada saat kita cek sudah ketahuan, barulah kita lakukan tindakan pengobatan yang cocok sesuai dengan kebutuhan Melihat lagi ya. pasien, Oh. bukan dari kebutuhan kita. Oh, benar. Nah, itu dia. Itu bukan dia pasien. yang Ya. penting juga pemirsa dan juga Benar. buat e-biners yang lagi dengerin. Betul. Bahwa ketika ada pengobatan alternatif yang memang itu Ya. adalah diperuntukkan kepentingan dari pasien tersebut. Benar. Itu digarisbawahi. Betul. Gitu, bukan kepentingan dari si pengobatnya ya. Pengobat. Jadi emang Oke. pasiennya sendiri. Iya, betul. Jadi apa kebutuhannya? Tadi udah ternyata Edo udah Dipraktekin. nyobain juga. Iya. Udah dipraktekin ya. Dipraktekin. Ternyata itu banyak syaraf itu kita ternyata bisa tahu juga. Bisa. Mendeteksi dini ya, bisa dibilang kayak gitu Mas ya. Betul. Sedini mungkin ya. Oke. Ada beberapa juga mungkin itu ada penyumbatan ataupun kurang oksigen. Oke. Oksigen darah di situ. Jadi lebih kompleksnya nanti bisa nanti sahabat boleh silakan hubungin kita. Oke. Hubungin di? Wah, Itu langsung. dia. Ya, langsung aja ke Langsung ke El Riabuana. Waduh, bisa kayak Ria Buana ya. Iya, langsung ke IBI ya. Langsung ke Iya. IBI. Oh, boleh. Jadi nanti langsung bisa ngubungin Tabib Tommy di El Riabuana. Oh iya, Jadi kalau nanti pengen ketemu Tabib Tommy, Iya. hubunginnya bisa, di bisa hubungi ke IBI aja ya. Baik, Bang langsung. Edo. Betul. Siap. Nah, ini juga kalau tadi Tabib Tommy itu ada spesial buat kita, Bay. Betul. Kita juga ada spesial nih buat Tabib Tommy. Oh, yang bener lu. Iya. Nih jangan malu-maluin dulu. Kalau
spesial biasa. Spesial biasa Tabib Tommy telurnya 1. Iya. Ini telurnya 2. Goreng dong. Bukan, telur dadar. Kalau 1 telur ceplok 1 mah. Bener. Iya sih. 2. Biar mantap, biar Siapa aja lebih Bang tenaga. Iya. Karena kita ada di Tancap Tanya Cepat. Jadi challenge-nya simpel banget. Tabib Tommy tinggal jawab, tapi dengan cepat. Ya. Kita bakal kasih beberapa pertanyaan. Yang harus dijawab cepat, dipilih salah satu. Kita berandai-andai aja. Gitu loh. Ataupun itu ada penjelasan nantinya, bisa dikasih tahu. Gitu ya. Siap kalau begitu Mr. Tommy? Oke, siap. Yang pertama, pertanyaan kopi atau teh? Teh. Kopi atau teh? Pilih teh. Wah, luar biasa. Pertanyaan kedua. Sekolah di Indonesia atau luar negeri? Indonesia. Indonesia. Wow, gokil. Yang keempat, ini nih. Yang keempat, yang ketiga. Yang ketiga. Mobil atau motor? Mobil. Mobil. Pertanyaan terakhir. Ini adalah pertanyaan Bambang. Pamungkas. Iya, pertanyaan Pamungkas. Om Bambang, maaf Om Bambang. Ini pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir adalah herbal atau kimia? Herbal. Wow. Wih. Tepuk tangan untuk Tabib Tommy. Semua udah disikat sama beliau. Sikat. Jadi udah Sikat pertanyaan. Cepat, sigap, dan lugas. Woi benar. Ya. Kayak pertanyaan pertama, gue tanya kopi atau teh, pilih teh. Pilih teh. Emang gak ngopi? Herbal. Sekali-sekali. Sekali. Kongko istri. Iya. Atau mungkin kepikiran. emang apa namanya dari dulunya emang lebih seneng teh atau gimana sih? Sebenarnya manis itu kita kontrol. Oh, itu ya. Tuh, Bay, manis tuh dikontrol, Bay, jangan berlebihan. Kayak lu. Wah. Berlebihan jadi pahit. Iya sih. Oh, benar-benar. Chef, Enggak bagus juga. kan. Gue jadinya kan chef Tommy. Akhirnya kan. Itu ada pemikiran ya, pikiran. Udah ke distract duluan, Do. Akhirnya lu ke Ntar gue mau tanya lagi lah sama Tabib Tommy soal tarik belakang aja. Ntar nih. Nah, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua tadi adalah sekolah di dalam negeri. Dalam negeri. Atau di Indonesia. Dalam negeri. Sorry, di Indonesia atau luar negeri? Dalam negeri. Dalam negeri. Kenapa? Dalam negeri itu sebenarnya kita belajar dan juga sekaligus memperkenalkan. Oke. Iya, keluar. Jadi sebenarnya dalam negeri ini banyak sekolah-sekolah unggulan. Tergantung dari penyerapan kita sebenarnya. Jadi kalau yang mau keluar mau di dalam, tapi penyerapan kita serius atau tidak untuk dalam sama aja ya. menimba ilmu. Benar. Menurut saya lebih baik kita Indonesia dulu. Kenapa? Karena Indonesia adalah lahannya sebenarnya pendidikan memang, tapi sebenarnya memajukan Indonesia itu sendiri. Benar. Bagaimana kita mempromosikan, Betul. bahwa Indonesia serba. Di Jogja. Benar. Tapi ada keinginan gak sih bakal kayaknya one day pengen deh coba ke sekolah di luar negeri jalan-jalan atau menambah skill saja. Tapi untuk pengenalan lebihnya sebenarnya banyak sekolah-sekolah yang luar biasa di Indonesia. Wow. Itu luar biasa. Cinta Indonesia. Nasionalisme. Wah, luar biasa. Dia. Langsung ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga tadi ada mobil atau motor? Pilih mobil. Kenapa? Mobil itu kalau zaman sekarang itu menjadi suatu kebutuhan. Prestisius. Betul. Pada saat hari hujan, panas, dan membawa keluarga, apalagi ada anak. Benar, betul. Repot ya. Mencegah resikonya juga. Benar. Tapi suka otomotif juga. Tertarik dengan otomotif. Oke. Kalau nggak salah, Bay. Beliau ini mantan roda 2. Sempat ya. Bib. Sempat di roda 2 ya? Iya. Gitu. Tadi ngobrol belakang layar. Jadi kendaraan itu hanya kebutuhan. Bener sih. Sesuai kebutuhan aja. Tapi sesuai kebutuhan lah. Betul. Itu yang paling penting ya. Itu paling penting. Oke, itu adalah pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan keempat nih. Tadi pilih herbal atau kimia? Jelas herbal. Alasannya apa tuh kira-kira, Bib? Herbal dengan satu kata aman. Ya, tapi sesuai dengan Badan POM, dengan penyajian. Prosesnya juga harus tepat. Proses yang tepat. Nah, oke. Itu Bay, herbal aja harus proses yang tepat ya. Tidak salah. Kalau kimia dibutuhkan suatu tindakan, silakan. Nggak masalah. Tapi setidaknya untuk mencegah sebelum terjadi kronis, herbal dulu. Seperti jamu, jahe, daun sirih, kita
saja itu. Nah, lu udah pernah minum jamu lagi nggak, Bay? Ya, Oh, gue jamu minum. Jamu. Saya jamu mbok gendong ke sini. Iya. Saya minum Bang Bay. Iya, saya. Oh, ya luar biasa. Saya kalau minum, Mbak tolong buatin. Iya. Dia buatnya di bawah. Spesial enggak? Yo, spesial. Spesial. Luar biasa. Satu berarti. Iya. Satu. Telurnya dikocokin, Dok. Oh iyalah. Kalau lu yang ngocok sendiri mah lu masak. Ya makanya. Jadi Mbak, chef ya. kocokin telurnya. Iya. Gitu. Berarti jamu sehat pria. Iya. Sehat ya buat pria, buat wanita juga sehat. Oh iya benar sih. Iya. Sebenarnya obat-obatan itu relatif lah. Relatif ya. Kita, tapi jangan sampai kita tersakit sedikit. Oh, sedikit, oke. langsung ke apotek. Benar, Iya. benar. Ini untuk mencari kimia. Kimia. Kalau bisa dengan herbal kenapa Kalau bisa tidak dengan gitu ya? herbal, kenapa tidak? Oh, itu tuh pemirsa. Oke, jadi itu dia jawabannya udah Iya, dijelasin juga, Dok. udah jelasin. Pertanyaannya juga udah disikat abis Sikat abis sama pokoknya. Tabib. Full. Iya. Dan juga benar. Bib kalau boleh nih. Ya. Bib, woi. Oke, Tabib Bib maksudnya. Tabib Tommy. Bib ya, Bib Tommy aja. Bib Tommy kalau boleh kan kadang-kadang nih kayak saya nih. Oh iya, Nah. nyiar ya. Ya, jadi siaran Aku- Baya juga mungkin teman-teman yang lain juga pemirsa dan sobat Oke, podcast oke. serta ibiners di rumah Yes. mungkin Betul. lagi Ya. lagi banyak Yang kerjaan segala Ya, macam ya. gitu loh. Aktivitas Pundak- tinggi ya. Aktivitas tinggi. Mm-mm. Nah, yang mana saraf-saraf itu saraf-sarafnya tegang ya. pada tegang. Nah, itu Benar, seperti benar, apa? Oke. Bib, Baik. kalau boleh tipsnya. Salah satu dari Alpha Terapi Indonesia. Ya. Di mana ada Asosiasi Hipnoterapi Center Ya. dan ada pencekapan kinesiologi Indonesia Praktisioner, Ya. termasuk saya dan Ya. herbalis, dan ada juga totok saraf Oh, di sini. ada Jadi totok pengobatan saraf. kita alternatif Ya. ada totok saraf juga. Totok saraf. Ya, totok saraf. Jadi itu yang kayak gimana tuh maksudnya Ya, kayak totok saraf itu sebenarnya di dunia medis itu tradisional Chinese medicine. Oh, kayak yang misalkan Jackie Chan tak 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 gitu ya. salah bukan Yoko. Waduh. Oh. Itu beneran ya? Ya, itu sebenarnya titik-titik dari saraf. Oke. Oh, titik-titik saraf. Tapi emang bener kayak gitu. Maksudnya kayak kita Ya. ada yang ditotok bisa Ya, nggak bergerak ada totok, gitu ya? totok oksigen namanya, ada totok darah yang tekan di sini, Wow. detik. Dan ada juga teman-teman pemirsa, sobat podcast mungkin saya akan informasi ke Bang Bay, Bang Edu tadi ya, yang mana kegiatan aktivitas yang Benar. selalu Over. membutuhkan di depan komputer, Ya, ya. Benar. melakukan kerjaan-kerjaan yang tanggung tegang, Iya, benar. itu bisa kita lakukan seperti ini Bang. Kalau umpamanya kaku, Ya. mulai dari kepala, Bang Bay mungkin ada lehernya gini ada kaku, kira-kira ada yang lebih ringan. Nanti kan saya kasih triknya, Oke. sedikit saja, mungkin sekitar 2 menit, diurut dari bawah ke atas. Oh. Si belakang kuping ya? Ya, di kuping. Dari bawah ke belum atas. Ya, seperti ini. Nah, Oke. terus Oke. 2 menit Oh, dikasih kupingnya? rangsang telinga, daun telinga. Oh, daun telinga. Daun telinga. Saya pikir daun telinga, belakangnya. kupingnya dijewer kan. Iya, Dulu makanya. masa sekolah kan kita sering dijewer tuh. Iya, benar. Daun telinga, Daun telinga. pemirsa. Oh, daun telinga ya. Ya, Daun telinga dari diurut. bawah ke atas. Oke. urut aja, Bang. Oke. 3 kali bolak-balik nggak apa-apa. 3 kali bolak-balik Ya. ya. Terus dipijit. Dipijit, beri rangsangan. Aduh nih keenakan kalau keenakan tidur nih. Ya, setelah itu coba noleh Iya. kanan kiri. Pasti akan terasa ringan. Oh, iya bener. Iya. Nah, terus kalau pundak, kita akan seperti ini tangannya. Oke, tangan ke Kasih depan. lembatan dulu. Belakang. Oke. Iya, iya. Iya. Oh, Ini ke udah nyata ya. Iya, iya. Diurutin aja jempolnya ke bawah gini. Oh, diurut ke bawah. Oh, Ya. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Stimulasi saraf-saraf. Oh, Tekan di wow. leher. Oke. Oke, nah itu trik-triknya. Mantep nih. Nah, itu akan lebih terasa fleksi dia. Wih, gila. Langsung berasa kayak darah yang ngalir ya. Ya. Jadi kita nggak perlu butuh ini, kita sendiri juga bisa. Bisa ya. Bisa. Oh. Di saat kita tegang pundak Ya. atau leher kanan kiri berat. Oh, bisa tuh ya. Iya. Itu trik-triknya sederhana. Oh, Itu jadi baik dan juga pemirsa bisa dipraktekkan podcast sendiri. Bisa. Gitu. Dan ternyata self healing lah juga yang Ya, sebenarnya harus betul. dilakukan para pemirsa sobat podcast juga ibiners ya. Betul, betul. Tabib ya. Jadi Itu. sobat podcast sebenarnya itu adalah mindset pikiran kita. Oke. Evaluasi pikiran kita. Jadi pada saat kita sakit, sebenarnya self kita, healing kita, penyembuhan bahwa kita sehat. Oh, benar. Itu yang kita harus ucapkan setiap Itu- pagi. Dan afirmasi setiap pagi. Ya. Setiap bangun saya lebih baik. Affirmation. Nah,
Affirmation. Betul, afirmasi. Istilah kata melaporkan kepada diri sendiri. Pak. Iya. Saya melaporkan dalam keadaan sehat. Benar. Siap komandan. Jadi afirmasi itu yang akan membuat tubuh kita menjadi bugar. Betul. Ya, itu termasuk Bang Bay, Bang Edo pada saat on air seperti ini ataupun sahabat podcast dari pagi sampai sore nggak kelelahan. Karena di alam bawah sadarnya akan tercipta bahwa saya kuat. Iya sih. Saya itu yang paling penting. Meyakinkan diri sendiri. Jadi kayak kita kerja keras yang di pikirannya duit. Kerja keras bagai kuda gitu. Jadi tuh semangat terus gitu. Jadi salah satu. Di mata lu ada cuan gitu ya. Iya, bukan di matamu. Bukan. Jadi sebenarnya ini treatment kayak gini bisa dilakukan buat penyakit yang kita deteksi secara dini tadi, yang tingkatannya ringan atau yang berat juga juga bisa ya. Bisa. Jadi kita deteksi untuk kinesiologi tadi, tingkatan yang sedang, ringan ataupun berat. Kita deteksi. Otot tadi. Dan juga nanti di mapping lagi ya. Ya, kita mapping lagi gejalanya apa. Dan tindakan-tindakan banyak sekali. Betul. Seperti tindakan akupresur, akupunktur. Itu adalah tradisional Chinese medicine. Oke. Yang mana ada totok saraf, pijat refleksi. Benar, pijat refleksi. Itu nggak apa-apa, itu suatu tindakan yang refleksasi untuk bisa tubuh. Jadi nggak apa-apa dong kalau pijet dong. Terus ada juga lagi untuk tindakan dia membenarkan diri. Bekam atau al-hijamah. Al-hijamah atau bekam. Berarti itu dibuang darah kotornya itu. Betul sekali. Kita bisa juga. Karena sebenarnya juga ternyata kalau darah maksudnya tuh tidak berganti lah darah yang di dalam tubuh ini juga sebenarnya nggak bagus ya. Betul, jadi racun dia. Mengendap. Benar. Nah, itu sebenarnya darah itu 130 hari. Itu bagus dibuang. Tuh, baik. Orang sering donor. Tunggu, Bay. Tapi kan dia 500 hari lebih kecil. Iya. Lebih kecil. Karena darah itu kan di atas dari Saya takut sama jarum soalnya, Bib. Apa di hipnoterapi dulu. Biar enggak jarum kan. Jarum gitu ya. Makanya kompleks sekali penyembuhan. Iya. Benar. Jadi seorang herbalis bukan hanya mengetahui tentang daun-daun, tapi dengan fisik atau penyakit dan secara tindakan yang tepat. Nah, itu. Pemirsa, tindakan yang tepat itu pemeriksaan sejak dini. Tindakan yang tepat itu yang membuat hasil maksimal. Nah, itu. Siap kalau gitu. Betul. Nah, Habib, Tommy, kalau boleh sedikit pesan untuk pemirsa buat anak di rumah, muda, buat apalagi anak muda dan juga sobat podcast serta listeners. Silakan, Beb, boleh kasih tahu ke pemirsa yang lagi nonton dan juga Ibinars yang lagi dengerin. Iya. Oke, sobat podcast atau sahabat muda milenial sekarang ya. Iya. Tetap pantengin di sahabat podcast malam hari ini. Saya punya ini saja bahwa teruslah berkarya. Teruslah berkarya, berinovasi, kreativitas, apa saja. Betul. Bentuknya. Dan jangan lupa selalu beribadah. Dan juga hormati kedua orang tua. Wah, benar. Betul. Yang ketiga adalah ilmu atau skill yang Anda butuhkan. Di zaman era sekarang di mana banyak orang yang dirumahkan. Tapi harusnya kita memberikan skill. Skill apa saja? Apa aja itu? Pengobatan, apa saja. Yang menambah skill. Jadi selalulah memberikan inovasi, kreativitas untuk membangun negeri. Diri sendiri dulu. Dan orang tua. Dan mungkin daerah Jambi kita. Anak muda sekarang yang sering nongkrong tapi setidaknya sering kopi kongko, berbagi cerita tentang pengalaman atau sharing ilmu, pembelajaran. Karena di dalam dunia ini ada skill yang kita harus miliki. Jadi tetap harus jaga tetap kesehatan. Harus jaga kesehatan, wajib ya. Jangan begadang terus ya. Itu dia tuh. Kalau insomnia apa ya itu? Pineal itu. Kalau insomnia saraf pineal. Nah, itu tadi pemirsa sobat podcast dan juga Ibinars. Jadi tetap jaga kesehatan ya. Kesehatan. Itu jangan lupa. Dan juga buat pemirsa sobat podcast dan juga Ibinars terus dong. Terus harus
pantengin. Iya. Pantengin ya kan. Gua udah ini aja semangat soalnya. Ya, semangat, paling semangat lagi Paling kalau semangat. yang lagi nonton bisa kepoin di Instagram juga. Bener. Boleh Instagram ada nanti di bawah ini bisa dikepoin. Benar. Betul. Nah, dan juga nanti juga, kalau pingin ngobrol lebih banyak sama Tabib Tommy, langsung ke Ibi. Boleh. Nanti kita informasikan langsung ke beliau ya. Benar. Dan juga jangan lupa untuk nonton Baik TV di streamingnya twitch.tv/baiktv dan juga Ibi bisa didengar di 102,7 FM dan www.ibfmjambi.com. Sekali lagi Tabib Tommy Kurniawan, terima kasih. Sehat selalu ya. Salam buat keluarga. Benar. Amin. Ya. Oke, bermanfaat. Amin. Oke, kalau gitu terima kasih juga buat yang udah nonton, buat pemirsa, buat Ibiners dan juga buat sobat podcast. Akhir kata Bayi Handi pamit. Edo Berlian pamit. Tommy Kurniawan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye. Standby 5 4 3 2 1